Kata Nabi, an-nadhafatu minal iman. 3 di antaranya itu untuk laki-laki dan perempuan. Yang 3 di antaranya, yang lain adalah hanya untuk perempuan saja. Berjuang di jalan Allah di medan perang. Mereka akan syahid di dunia wal akhirah. Mereka akan menjadi orang yang mati syahid di dunia dan akhirat. Mereka akan masuk surga bi ghairi hisab. Faslun walladhi yujibul husl sitatu asya'a. Salah satun tashtariku fiha rijal wan nisa wa hiya iltiqaul hitain wa inzalul mani wal maut. Wa salah satun tasubihan nisa wa hiyal haidu wan nifasu wal wiladah. Pasal ini menjelaskan tentang sebab terjadinya wajib mandi. Jadi mandi yang dimaksud adalah mandi besar atau mandi menghilangkan hadas. Di dalam Islam sangatlah indah manakala kita mengkaji terkait tentang kebersihan. Kata Nabi, an-nadhafatu minal iman. Bahwa kebersihan merupakan bagian daripada iman. Salah satu bentuk daripada kebersihan merupakan pangkal atau pokok daripada iman itu adalah adanya kewajiban mandi dan adanya kewajiban wudhu. Manakala kamu tidak punya wudhu, tidak mandi kalau jinabat, maka sholat kamu tidak sah. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang tidak menjalankan sholat, maka dia sedang merubuhkan agama. Barang siapa yang menunaikan sholat, dia menegakkan agama. Jadi, berarti kan memang sebagian daripada iman. Sholat tidak sah, haji tidak sah. Baca Quran nggak boleh. Itu manakala kita dalam keadaan hadas. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Nah ini yang kita bahas adalah mandi. Setelah kita membahas kemarin wudhu. Jadi mandi ini apa saja sebab yang menyebabkan kita wajib mandi? Sekiranya ada 6. 3 di antaranya itu untuk laki-laki dan perempuan. Yang 3 di antaranya, yang lain adalah hanya untuk perempuan saja. Apa saja yang untuk laki-laki dan perempuan sebab mandi itu? Yang pertama adalah iltiqaul khitanain. Bertemunya 2 alat kelamin. Nah, bertemunya 2 alat kelamin ini maksudnya adalah hubungan intim. Kapan kewajibannya? Manakala dakar itu masuk. Nah, dakar punya mujis, lihat jis, itu kan ada paritnya. Terus di sebelahnya, di bagian atasnya ada apa jis? Seperti helm begitu loh jis. Nah, ngerti ya? Itu manakala hanya ditutulkan begini, ya, itu tidak wajib mandi. Tapi kalau itu sudah masuk, paritnya itu masuk, sudah nggak kelihatan, ngerti paritnya kan? Bisa dibayangkan? Udah? Oke. Itu masuk berarti wajib mandi. Paham ya? Kalau hanya ditutulkan, nggak masuk, nggak mandi. Tapi kalau masuk, mandi. Itu yang pertama, mewajibkan orang mandi. Baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau ditutul, laki-laki atau perempuan nggak wajib mandi, tapi kalau dimasukkan, maka wajib mandi. Batasannya masukkan itu apa? Paritnya, jis. Itu yang pertama. Yang kedua, inzalul mani. Keluarnya mani, baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki bisa karena ihtilam, mimpi basah, ataupun jima, tadi hubungan intim, ataupun bilyat. Pun juga sama, perempuan. Manakala keluar mani, dengan metodologi apapun, dengan cara apapun, tetap wajib mandi. Kok hot, kok porno, nggak porno. Ini adalah harus dijelaskan dengan jelas. Ya, karena apa? Ini berkait tentang kamu wajib mandi atau tidak wajib mandi. Manakala tidak disebutkan sebab-sebabnya dengan detail, kamu nggak tahu. Oke. Terus yang selanjutnya, wal maut. Laki-laki mati, perempuan mati, wajib dimandikan. Kecuali apa? Mereka yang mati syahid di dalam peperangan.
Mereka nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, hanya disolati dan dikuburkan. Kenapa? Baju mereka nanti akan menjadi saksi bahwa mereka berjuang di jalan Allah di medan perang. Mereka akan syahid di dunia wal akhirah. Mereka akan menjadi orang yang mati syahid di dunia dan akhirat. Mereka akan masuk surga bi ghairi hisab. Ini tandanya apa? Baju mereka dan juga keringat mereka, sehingga mereka tidak usah dimandikan manakala mati di medan perang. Duh, kita sekarang nggak ada peperangan katanya. Iya. Apa kita bisa mati syahid? Bisa. Kalau sakit, jangan pulang dari pondok. Ya. Kalau kamu mati, matinya dalam keadaan beriman. Dan juga matinya dalam keadaan mati syahid. Karena apa? Karena matinya sedang mencari ilmu. Syahidnya, syahid akhirat saja. Tapi sudah ada istilah syahidnya. Jadi untuk mati syahid itu tidak perlu bawa bom ke gereja. Ya enggak? Enggak perlu perang pada saat ini. Karena pada saat ini tidak ada perang. Cukup kita ini. Kamu ngaji, ya kan? Kok mati? Ya, maka mati dalam keadaan beriman dan mati syahid. Kemarin Mbak Yuli itu kan posisinya masih dalam kondisi santri. Nah itu insya Allah matinya mati syahid. Karena beliau sebelum meninggal pun masih di pondok. Ya, nah itu ciri-ciri orang mati syahid itu. Ya, insya Allah Allah yang lebih tahu. Nah tetapi itu bisa dilihat. Dulu ketika saya belajar atau ngaji kitab Kifayatul Atqiya, di dalam kitab tersebut diceritakan ada seorang murid daripada Imam Malik bin Anas. Imam Anas bin Malik, Imam Maliki. Murid beliau itu masih kecil. Sekiranya umur 11-12 tahun. Jadi masih kelas 1. Lantas kemudian dipondokkan sama orang tuanya ke Imam Malik. Dipondokkan di Imam Malik, terus kemudian mendapat ajaran-ajaran agama, mendapat adab-adab belajar, mendapat cara-cara bagaimana sukses dalam belajar, kemudian mendapat informasi bagaimana mati syahid. Nah, satu ketika dia jatuh sakit. Sakitnya tambah hari tambah menjadi. Satu ketika santri ini disambangi di kamarnya oleh Imam Malik. Coba. Ada santri disambangi oleh yai ketika sakit. Itu berarti memang betul-betul santri yang hebat. Apalagi santri kalau dulu, santrinya Imam Malik itu banyak, gak sedikit. Ini santri masih usianya belia sekali, sakit. Terus kemudian dikunjungi oleh Imam Malik, dibilangi sama Imam Malik, suruh pulang. Gak mau. Terus orang tuanya disuruh datang untuk kemudian membujuk anak ini untuk pulang, agar dirawat di rumah. Juga gak mau. Apa jawabnya? Jawabnya, saya ingin mati syahid. Jadi dia udah tahu, mau meninggal itu sudah tahu. Itu dalam keadaan sakit semacam. Akhirnya Imam Malik dan juga orang tuanya nangis. Kok ada anak bisa semacam ini? Dia belum tahu apa-apa. Dalam tanda kutip hanya tahu dapat informasi dari gurunya. Nah inilah santri itu harus semacam ini. Harus percaya kepada gurunya dalam masalah kebaikan-kebaikan. Nah santri ini sudah percaya sehingga nanti kan sami'na wa atokna. Paham nggak? Akhirnya dia nggak mau pulang. Dibujuk, dirayu, nggak mau pulang. Sampai kemudian sakitnya bertambah parah. Sakitnya bertambah parah. Lah kok nggak lama kemudian Allah menjemput atau malaikat Israel itu menjemput nyawanya dan meninggal. Semua menangis, satu pondok menangis, merasa kehilangan. Orangnya masih kelas 1. Kelas 1 MTS. Nangis semuanya. Nah setelah itu disolati. Ya, ketika disolati, ulama-ulama pada datang. Seolah-olah pada saat waktu itu, yang meninggal itu adalah yai besar. Ulama besar. Bukan, santri.
Tapi kiai-kiai pada datang. Kiai-kiai besar itu pada datang. Liikroman, ditalamidi. Untuk memuliakan murid mereka. Ini, datang semua kiai-kiai besar. Menyolati. Gak hanya menyolati, mereka juga mengantarkan ke kuburan. Coba. Saking mulianya murid ini. Setelah dikuburkan, Imam Malik itu tidur bermimpi, bertemu dengan murid ini. Dia di tempat yang sangat indah. Kemudian ada sebuah taman. Itu katanya taman miliknya yang diberikan oleh Allah kepadanya. Diberikan juga di situ tempat-tempat yang indah, makanan-makanan yang nikmat. Minuman-minuman yang enak. Ketika ditanya, kamu kok bisa semacam ini? Saya bisa semacam ini karena ngikut Yai, karena ngikut Syekh Anas bin Malik. Saya ngikut panjenengan Syekh, kata jenengan kalau nanti saya mati di pondok, saya matinya dalam keadaan syahid. Oh begitu. Itu terus kemudian diceritakan di dalam Kifayatul Atqiya. Mulianya orang yang mencari ilmu. Saya sering katakan, ketika kamu belajar di pondok, apa yang kamu lewati itu semuanya mendoakan kamu. Ikroman laka. Karena memuliakan kamu. Jadi kalau kamu kok di pondok, terus kemudian nggak mau belajar, terus kemudian kok bandal. Bagaimana mereka? Apa mau lagi untuk mendoakan kamu? Hah? Saya yakin enggak. Untuk apa didoakan? Lawang bandal. Makanya sukses tidaknya itu di tangan kamu. Semua sudah mendoakan kebaikan untuk kamu. Tinggal kamu yang kemudian yang harus belajar sungguh-sungguh. Nah, mati syahid tadi. Mati syahid gampang banget. Ya. Syahid akhirat tadi saya contohkan, kamu belajar di pondok bisa mati syahid akhirat. Kamu besok kalau sudah berkeluarga bekerja, kok dalam pekerjaan kamu sedang mencari nafkah untuk keluargamu, kamu juga mati syahid. Kamu besok yang mbak-mbak hamil, kok kemudian ketika hamil melahirkan, saking sakitnya melahirkan, mati, meninggal, maka matinya adalah mati syahid. Nih, gak perlu bawa bom, ngebom gereja. Nanti agamamu yang jelek. Kita dicap sebagai agama yang keras, teroris, dan lain sebagainya. Jangan, gak perlu. Gak perlu juga kamu menjadi ikut-ikutan menjadi kelompok-kelompok radikal yang lain seperti ISIS dan lain sebagainya. Gak perlu. Tetaplah berahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Tetaplah mengikuti ahlu sunnah wal jamaah ala Nahdlatul Ulama. Jangan pindah, jangan pindah. Nanti kamu nggak selamat. Kamu nggak selamat. Karena Nabi mengatakan, sayaftariku umati ala salasin wasab'ina. Umatku besok itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Golohom finnar. Semuanya masuk neraka. Illa wahidah. Kecuali satu kelompok. Sahabat bertanya, mahum ya Rasulullah. Ya, ma'alaina wa ashabi. Kata Nabi begitu. Mereka yang masuk surga itu, yang satu kelompok itu dari 73 golongan Islam adalah mereka yang menetapi sunnahku dan mengikuti perilaku sahabatku. Ashabi kan nujum fa'inik tadaitum tadaitum. Sahabatku itu bagaikan bintang, manakala diikuti maka akan mendapat petunjuk. Jadi tidak hanya mengikuti Nabi tetapi mengikuti para sahabat. Ahlu sunnah wal jamaah nahdiyah sudah melakukan itu. Bagaimana kalau kita melakukan sholat taraweh? Kita bukan mengikuti berapa jumlah rakaat di dalam sholat tarawehnya Nabi. Karena sholat tarawehnya Nabi itu tidak ada yang tahu. Dan belum ada istilah sholat taraweh zamannya Nabi. Hanya saja Nabi sholat malam. Kita ngikut siapa? Mengikut Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa beliau? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Berapa jumlahnya? 20 rakaat.
Kemudian ditambah 3 rakaat witirnya. Itu ngikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ulama soleh, kita mengikuti mereka. Contohnya tahlilan, yasinan, dan lain sebagainya, itu semua ngikut ulama soleh. Apa dasarnya? Banyak. Ya. Yasin qulubul Quran. Bahwa Yasin adalah hatinya Al-Quran. Jadi kalau kamu malas untuk baca Quran semuanya, bisa mungkin dibaca, minimal baca Yasin. Kalau kamu nggak bisa mampu mengirimkan Al-Quran, hatamkan Al-Quran untuk arwah-arwah orang meninggal kamu, maka cukup membaca Yasin adalah sebagai gantinya. Itu yang diajarkan oleh ulama kita. Karena ulama kita ngerti, kita itu malas-malas. Ya enggak? Mau Quran 1 lembar aja, ingin muntah. Ya, karena malas. Karena hati kita belum tertata. Makanya kalau punya hati ditata untuk kemudian mendekatkan kepada Allah agar apa? Baca Quran 1 Al-Quran pun 1 mushaf pun dari juz 1 sampai juz 30 gak bosan. Karena apa? Itu kalamullah. Ucapan atau dawuhnya Allah. Itu tempat kita untuk berbisik kepada Allah. Manakala kita cinta kepada Allah, ibaratkan itu adalah sebagai surat kekasih kita. Kita dapat surat dari kekasih kita, dari orang yang kita cintai, pasti senang. Surat itu kita simpan, jatuh ke bawah, kita taruh atas. Kemudian bisa dilaminating, ya enggak? Untuk menjaganya. Saking mulianya, ingin memuliakan orang yang dicintai oleh Allah. Begitupun dengan Al-Quran. Kalau kita cinta kepada Allah, tandanya adalah Al-Quran dibaca. Al-Quran dihormati. Jangan bawa Quran diayun-ayunkan ke samping atau diletakkan di bawah burungmu. Ya, letakkan di dada, bawanya. Kok sembarangan. Begitu juga kitab. Jangan letakkan di samping atau taruh tas, taruh belakang sebelah pantatmu. Itu nggak punya adab namanya. Kami dulu di pondok pasti nggak punya tas. Karena apa? Sengaja nggak beli tas. Loh kenapa kok nggak beli tas? Apa nggak susah bawa kitabnya, bawa bukunya ke sekolah? Ya susah. Tapi kami menghormati kitab, menghormati buku yang kami tulis di dalamnya ajaran-ajaran agama Islam dengan memuliakannya dengan cara apa? Dengan cara membawanya dengan menggendong semacam ini. Berada di hati. Itu begitu. Jangan sembarangan bawa kitab apalagi ditaruh perut tadi malam atau tadi pagi itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak punya adab. Artinya itu kita tidak menghormati ilmu. Menghormati ilmu adalah menghormati sesuatu yang mendasarkan kepada ilmu. Atau sesuatu yang bisa menyampaikan kita pada ilmu. Tuh, baca Quran untuk mayat-mayat kita. Nah, untuk apa? Agar mereka tenang di dalam sana. Agar mereka mendapat apa? Nutrisi, makanan. Karena mereka tidak makan hamburger ataupun roket chicken dan lain sebagainya. Yang mereka makan adalah amal. Ida matabnu adamah ing qata'a a'maluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'uhu aw waladin yad'ulah. Manakala orang tua kamu meninggal di antara kamu, maka terputus semua amal. Kamu punya mobil, mobilmu nggak kanggo gawe. Kamu punya rumah, rumahmu nggak kanggo gawe. Kamu punya ladang berhektar-hektar, kamu nggak kanggo gawe itu. Yang bisa digunakan apa? 3 hal. Apa itu? Amal jariah. Amal jariah itu apa? Kamu dulu ketika masih hidup, ada pondok pesantren mau dibangun. Kamu nyumbang di situ semen 1 sak. Ya kalau bisa jangan 1 sak, ya kan? Biar nanti kamu di sana biar makannya kenyang. Nah, nyumbang 1 sak. Itu selama bangunan itu ada dan digunakan sebagai tempat untuk ngaji, tempat untuk belajar. Maka selama itu kamu akan mendapatkan pahalanya. Mendapatkan pahalanya. Itu amal jariah. Nanti ada istilah dosa jariah. Contohnya apa?
Dulu yang pertama kali ngajarkan PS-an itu siapa? Nah, ngajak kawannya itu siapa? Nanti kalau seandainya ada santri yang juga melakukan itu sampai kamu meninggal, maka itulah dosa jariah, tidak terputus-putus. Man sana sunatan sayatan falahu amsalihah. Maka dia akan mendapatkan dosa yang sama. Kalau mengajarkan apa? Keburukan. Dulu ada kawan-kawan saya itu nulis di bukunya atau nulis di bangkunya gitu. Nulis di bangkunya sebuah kata-kata kotor. Kalau kata kotor, kalau di Jawa Timur itu kan nah, ditulis. Nah itu ketahuan guru, dimarah-marah. Sebab apa? Manakala tulisan ini ada, itu selama itu berdosa terus. Karena itu kata-kata kotor. Sama halnya ada juga kawan-kawan itu gambar burungnya sendiri. Nah, selama itu ada, itu pasti akan dosa jariah. Nah, kamu jangan sampai tulislah hal-hal yang baik, contohnya bismillah. Udah ditulis belum di dalam kitabnya bismillah? Sudah ditulis belum dalam kitabnya sholawat Nabi? Sudah ditulis belum di dalam kitabnya Allah, Allah, Allah? Atau la ilaha illallah atau dan lain sebagainya. Biar apa? Nanti kamu mati itu masih ada, itu kamu akan dapat pahala. Dapat pahala. Ya. Tuh. Jadi orang meninggal itu butuh yang namanya amal. Jadi tadi amal jariah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu bagaimana? Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang kamu amalkan dan kamu ajarkan. Kemudian oleh orang lain diamalkan dan diajarkan lagi. Itu yang disebut dengan ilmu manfaat. Makanya kamu kalau mondok, banyak-banyak cari ilmu. Nanti ketika pulang harus kemudian kamu ajarkan. Nanti kamu mati, ada murid-muridmu yang masih mengamalkan dan mengajarkan. Itu namanya ilmu yang manfaat. Maka keberuntungan daripada orang yang mengajar ini salah satunya adalah ini. Ilmu yang manfaat. Tetapi dengan syarat harus ikhlas dalam mengajar. Tidak meluluh kemudian hatinya condong kepada berapa gaji yang harus diterima. Dan kami diajarkan itu di Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibin Tambak Beras Jombang dulu. Saya kelas 5 sudah jadi guru, seorang ustadz untuk ngajar di Dinia. Nah itu tidak digaji, tidak diapa. Nah itu untuk mengajarkan apa? Mengajarkan keikhlasan dalam menyebarkan ajaran agama. Dan saya senang. Sampai sekarang pun sama. Saya di pondok ini juga sama. Saya tetap senang aja tuh. Walaupun tidak ada honornya. Saya ngajar di UNU, ngajar dulu di SMP juga sama. Dikasih ya, alhamdulillah nggak dikasih ya, biarkan gitu. Yang penting saya berdoa, mudah-mudahan anak saya menjadi baik. Itu saja. Harta saya menjadi baik, dalam tanda kutip berkah, meskipun sedikit. Dan itu Allah buktikan. Allah buktikan. Ini tinggal nunggu anak saya. Saya pingin anak saya menjadi anak yang hebat. Dari usaha saya gini nih. Gak enaknya saya begini nih. Gak enak podo koyo awakmu ngono lho. Ya enggak? Kamu enak enggak duduk di sini? Ya ora enak loh. Tapi kita harus berjuang untuk mendapatkan ridhonya Allah. Itu diuji. Yang ketiga apa? Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah tadi, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kamu sudah hafal mungkin Ad-Dukhon. Kamu sudah hafal Al-Kafi. Kamu sudah hafal Yasin, betul? Sudah hafal? Ya sudah, wong tiap hari dibaca. Pagi itu loh, kalau enggak bulan puasa. Baca enggak? Tidur. Kamu sudah hafal. Kamu sudah bisa baca Quran. Kamu bisa ilmu agama, sholat duha. Kamu bisa sholat taraweh, kamu bisa sholat witir, kamu bisa sholat tahajud, sholat taubat, dan lain sebagainya. Sholat tasbih, sholat gerhana bulan. Semuanya kamu lakukan, hadiahkan kepada orang tuamu yang sudah meninggal. Bisa. Kamu gak akan terkurangi pahalanya, mereka akan mendapatkan walaupun tidak melakukan. Ini menarik itu. Baca Yasin juga sama tadi.
Kamu baca orang hadiahkan untuk orang tuamu yang sudah meninggal, itu juga dapat. Atau orang tuamu masih hidup, itu juga bisa dapat. Karena apa? Sebab orang tuamu lah kamu bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Yasin dan hafal. Maka mereka berhak untuk kemudian mendapat satu imbalan dari usaha mereka untuk mondokkan kamu di pesantren. Bisa mendapat itu. Jadi besok orang tuamu terkaget-kaget. Saya dulu nggak pernah ngaji di panti, di ruang panti, kok ini ada pahala ngaji di ruang atau di aula panti. Iki sopo, aku ora pernah ngaji kok. Kaget begitu. Tapi beliaunya kagetnya alhamdulillah. Tapi besok ada juga orang tua yang kaget. Dulu saya kayaknya sedekah, ini kok nggak ada pahalanya. Ternyata sedekahnya ndak ikhlas. Nah, orang tuamu kaget, besok kagetnya bahagia. Iki sopo sing ngasih pahala ini. Ditanya kepada malaikat, malaikat ini pahala siapa kok datang kepada saya? Ini pahalanya anak jenengan yang dulu dipondokkan. Itu anak jenengan kalau sudah jam 7 itu sholat duha sebelum masuk sekolah. Anak jenengan kalau malam sholat tahajud, sholat taubat. Anak jenengan itu kalau ngaji itu di aula panti. Inilah pahalanya. Tapi kalau seandainya ada juga yang kaget, aku nggak pernah pacaran pondok pesantren, nggak pernah mondok pesantren, ini dosa nih sopo. Tanya sama malaikat, ini dosa anak panje, sedih nggak kamu? Saya nggak pernah chatting-chattingan, SMS-an, WA-WA nama pacar, kok saya dapat dosa? Itu menyakitkan itu. Saya nggak pernah minum minuman keras kok, saya dapat transferan dosa minuman ke keras. Karena apa? Dulu uangnya yang ditransfer, yang dikasihkan ke kamu, itu tidak digunakan dengan baik, tapi digunakan untuk minum minuman keras. Jadi saya sering mengatakan, nek mondok, ketika bayar SPP, itu diniati untuk sedekah. Jangan bayar SPP. Sedekah, kamu dapat makannya, kamu dapat pahala sedekahnya. Makanya saya katakan sama kamu, besok kalau bayar SPP, kamu aja yang bayar. Jangan orang tuamu. Biar kamu tahu, ya, sudah dibayar apa belum. Yang kedua, biar kamu belajar mandiri. Ya, nggak dibayarkan orang tua tapi bayar sendiri. Belajar mandiri. Yang selanjutnya, kamu bertanggung jawab memanage, membagi uang. Mana uang wajib yang harus dibayarkan, mana uang yang tidak wajib untuk dibayarkan. Mana lebih didahulukan. Itu yang paling penting. Sehingga nanti kalau pulang cerdas, punya uang langsung kemudian dibagi-bagi. Artinya ini nanti untuk kewajiban, ini untuk kesunatan, ini untuk tabungan. Itu bisa bagi-bagi semacam itu. Nggak foya-foya aja. Nek kamu dibayarkan orang tuamu, nanti kamu nggak bisa semacam itu. Jadi ketika saya cerita sama kamu, dulu saya ketika dikirim sama orang tua, itu bagaimana saya memanage uang saya. Uang saya itu saya bayarkan dulu ke SPP pondok dan SPP sekolah. Saya bayarkan dulu, kan ada biasanya iuran kamar dan iuran kelas. Nah setelah itu baru beli sabun. Nah sisanya buat jajan. Tapi satu, saya ketika sudah kelas berapa? Pokoknya sudah mualimin. Itu setiap bulan saya usahakan beli buku minimal 1. Lihatan buku saya kan banyak. Hah? Bukan buku pelajaran yang dipelajari. Walaupun ada buku pelajaran yang dipelajari, semuanya dulu kena banjir ya. Nah banjir dulu. Jatuh begini. Akhirnya nggak bisa dipakai. Akhirnya dibakar. Kok dibakar? Lah ya nggak bisa dipakai, daripada saya nanti menyia-nyiakannya. Dibakar aja, nanti beli lagi. Nah itu buku-buku yang saya beli dari uang kiriman orang tua saya. Setiap bulannya saya beli buku. Nah insya Allah orang tua saya nanti kalau udah meninggal ataupun bahkan sekarang itu selama buku itu nanti ada, itu terus tertransfer pahala.
Pun saya pintar, ya enggak? Karena punya buku dan bisa membacanya. Nah, kamu pertanyaannya, kamu sekolah dari SMP sampai kemudian sekarang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Punya buku enggak? Semacam saya. Anda rugi. Anda rugi. Besok polanya jangan semacam itu. Polanya adalah tadi seperti saya. Dibagi uangnya, di-manage. Ya, di-manage. Yang selanjutnya ketika kamu bayar sendiri, itu kamu sedang memegang amanah. Kalau nggak dibayarkan, kamu berdosa. Tuh, nanti kalau sudah jadi orang, nggak di pondok lagi, kamu sudah punya sikap-sikap yang ideal. Bagaimana memanage uang, bagaimana memegang amanah, bagaimana bisa mandiri, dan lain sebagainya. Itu begitu tujuannya. Mondok kok masih pipis saja dibukakan resletingnya ya, Jess? Ya, Jess? Masih dipempesin ya, Jess? Kayak mana? Udah harus mandiri. Nyuci baju sendiri. Makan nggak repot-repot minta ambilkan. Ngambil sendiri. Ya, ada masalah. Ada masalah nggak di pondok? Banyak. Apa masalahmu? Pacar. Pacaran itu bukan masalah, tapi dosa. Harus kamu nggak pacaran. Itu masalah juga sih sebetulnya. Masalah itu satu, ketika kamu belajar semacam ini. Mudah paham atau enggak? Kalau enggak mudah paham, itu masalah. Jadi saya dulu enggak kerasan di pondok, pingin pindah itu gara-gara susah paham. Ya, susah paham. Ya enggak? Merasa tidak punya ilmu. Makanya sering ngomong sama orang tua saya pulang aja lah. Saya di sini enggak dapat ilmu. Tapi kemudian kan ada sebuah cerita. Ada orang santri merasa tidak bisa apa-apa. Ketika dijelaskan, tidak paham. Ketika suruh menghafal, tidak hafal. Sehingga pada gilirannya dia merasa kayaknya percuma di pondok. Karena apa? Di pondok harusnya dapat ilmu, nggak dapat ilmu. Nah kamu bagaimana? Di pondok harusnya dapat ilmu, tapi nggak dapat ilmu. Tapi apa kamu? Main-main. Rolinan itu. Nah ini santri tidak. Sudah berusaha untuk menghafalkan. Sudah berusaha untuk memahamkan. Tapi tidak paham-paham. Ditakdirkan oleh Allah semacam itu. Akhirnya dia minta pulang sama orang tuanya. Kata orang tuanya, jangan. Tetap kamu mondok saja. Akhirnya bagaimanapun juga orang tua harus ditaati. Dia mondok terus. Nggak tahan juga. Akhirnya dia lari dari pondok, loncat dari pagar. Pondoknya ada pagarnya. Kalau kita nggak ada pagarnya. Pagarnya adalah hatimu masing-masing. Ya, kalau kamu taat kepada aturan pasti pagarnya lebih besar daripada pagarnya apa? Benteng Cina. Apa istilahnya? Benteng Panderwick. Nah, itu lebih itu. Nah, orang ini tadi bagaimana? Loncat dari pondok, lari. Jadi lari itu bukan karena gak kerasan kayak awakmu. Nah, awakmu kan gak kerasan ini kenapa? Pakai aturan di pondok. Harus jamaah, harus ini, harus itu, harus ngaji dan lain sebagainya. Ya enggak? Dia enggak. Nah, masalah itu enggak jadi masalah bagi dia. Kalau hanya ngaji dan lain sebagainya enggak jadi masalah. Jadi santri yang sudah derajatnya tinggi itu bukan lagi mempermasalahkan sesuatu yang sepele. Apa masalah sepele itu? Pacaran itu. Apa masalah sepele itu? Pergaulan. Enggak bisa bergaul di pondok. Kemana-mana dimusuhi orang. Itu gampang masalah itu. Bisa dengan cara apa? Memawas diri dan mengintrospeksi diri. Masalah terbesarnya adalah menurut santri ini tidak paham dalam belajar. Nggak kerasan dalam belajar. Nggak enak ketika belajar. Nah, alhasil bagaimana? Loncat dia dari pagar tadi, terus kemudian pulang. Pulang karena sudah malam, jam 2 malam. Dia jalan. Kayak si apa namanya?
Aji ya? Panji. Sama siapa? Si Raffi. Ya kan? Masih ingat nggak? Nah, kenapa waktu itu? Pasti gara-gara dipukul kawan. Alah, itu sepele. Saya dulu bagaimana? Hah? Saya dulu bagaimana? Barang-barang saya diambil. Salah satunya adalah tempat tidur itu. Terus kemudian saya dipetenteng, ditelanjangi. Ya enggak jadi masalah bagi saya. Yang jadi masalah adalah kenapa otak saya enggak dapat ilmu. Ternyata tadi sama nih, orang tadi nih, atau santri tadi. Enggak dapat ilmu, pulang di tengah perjalanan, lari begitu, semacam Panji dan Raffi. Tengah jalan datang hujan besar. Akhirnya dia berteduh. Berteduh bagaimana? Berteduh di sebuah pohon pisang. Di pohon pisang itu dia lama menunggu hujan reda. Nah, pada saat itu dia memperhatikan satu perhatian yang kemudian tidak diperhatikan sebelumnya. Apa itu? Menetesnya air ke sebuah batu. Air itu netes menerus ke batu. Akhirnya batunya jadi berlubang. Ini anak cerdas. Lantas kemudian dia mengibaratkan, mengambil hikmah dari peristiwa jatuhnya air ke batu yang terus-menerus, kemudian berlubang. Dia mengatakan pada dirinya, batu saja bisa berlubang terkena air yang notabene tidak keras, yang notabene adalah sesuatu yang lembut, batu itu bisa berlubang. Apalagi otak saya yang dianugerahkan oleh Allah kepada saya, masa nggak berlubang karena terus-menerus mendengarkan ilmu. Akhirnya dia setelah berpikir semacam itu, balik lagi. Nggak apa-apa saya bodoh. Nanti kan pasti berlubang sendiri otak saya atau pikiran saya dengan ilmu. Balik lagi. Di pondok bagaimana? Apakah begitu? Tidak. Tetap tidak bisa. Tidak bisa. Tapi tetap ngaji. Tetap taat terhadap aturan. Nggak pernah keluar dari pondok terus nggak izin. Nggak pernah berbuka puasa pada saat puasa. Nggak pernah melanggar pondok intinya. Ini enggak keluar minum minuman keras, keluar bakar ubi, keluar. Nah, coba pertanyakan, kamu santri apa enggak? Kok masih punya nurani semacam itu? Apa enggak kamu dengarkan kiaimu ngomong bagaimana baiknya di bulan Ramadan? Apakah kamu enggak dengarkan bagaimana nasihat-nasihat Nabi di dalam Al-Hadis ketika kamu mengaji? Ini yang kemudian disampainya dia di pondok juga tidak bisa ngapa-ngapain. Hafalan tidak bisa, paham juga tidak paham, tapi tetap ngaji dan mendengarkan. Sima'u qabulin. Nah kok kemudian ketika pulang, sudah waktunya pulang, akhlaknya tambah bagus, pulang ibadahnya tambah bagus, terus pulang, setelah itu pulang kok jadi kiai. Jadi kiai, padahal dulu tidak bisa apa-apa di pondok. Ini yang disebut dengan ilmu manfaat. Jadi ilmu itu bukan hanya hadir pada saat kita belajar. Tapi adalah ilmu itu bisa saja hadir karena Allah memberikan ilmu itu dimanapun dan kapanpun saat kita membutuhkan. Itu ilmu. Makanya kawan-kawan itu, satu, jangan berputus asa manakala mondok nggak pinter. Ngaji tetap ngaji dengan sima uqobulin, mendengarkan dengan hati yang menerima. Jangan putus asa. Yang kedua, jangan sombong karena ilmu nggak suka pada hati orang yang sombong. Jadi permasalahan kamu tentang kekurangan uang itu bukan masalah karena dulu banyak orang yang belajar nggak pakai uang. Mereka bagaimana makannya? Makannya makan rumput digodok. Makan ubi direbus. Saya cerita ke Jamaluddin Ahmad. Beliau dulu orang miskin, tidak punya orang tuanya,
Beliau itu mondok dalam kekurangan. Ketika dikirim sama orang tuanya, dibayarkan SPP. Baru kemudian dibayarkan SPP pondok. Sisanya baru beli ubi. Karena biasanya sisanya cuma sedikit. Dibelikan beras nggak mampu beliau. Akhirnya dibelikan ubi. Ubi itulah yang kemudian dijadikan makanan setiap harinya. Karena dulu kalau makannya itu tidak semacam kamu dimasakkan. Itu masak-masak sendiri. Kalau sekarang orang masak-masak sendiri pasti ngaji semacam ini masih masak. Ya enggak? Makanya kemarin ketika kami kesini, saya kesini itu saya usulkan untuk dimasakkan semua. Agar waktu ngaji, waktu sholat nggak ada yang masak. Beda dengan orang dulu. Orang dulu itu ketika waktunya ngaji ya ngaji, waktunya sholat ya sholat, nggak ada yang masak. Ini contohnya lagi nih anak Palembang ini. Pulangnya entah jam berapa, sholat saja enggak mau, wiridan saja enggak mau. Alasannya pulang. Itu kan kesadarannya sangat rendah. Bahkan mungkin ini pulang juga belum ya, izin ke Abah. Nah itu menyedihkan kalau hemat saya. Walaupun Abah tahu mereka makan pulang, itu harusnya izin. Itu tandanya anak santri begitu, izin kalau ngapa-ngapain. Ini enggak. Nah, jadi orang dulu patuh-patuh, meskipun nggak ada pagernya, mereka tahu bahwa keluar dari pondok itu nanti akan menyebabkan kita itu negatif. Nyolongan, ya enggak? Minta-minta buah-buahnya orang-orang, ngerti rambutan diambil. Nah itu kan nyolongan itu. Makanya di pondok jangan sering keluar. Bahkan di toko pun, kamu beli apa di sana? Yang tidak ada di sini ngomong, nanti biar disediakan di sini, biar kamu nggak keluar-keluar. Bahaya keluar-keluar itu. Beberapa tahun yang lalu, anak santri sini keluar-keluar minum minuman keras. Nah, sama tahu dengan kejadian saat ini kan? Itu bahayanya. Jadi kalau nggak keluar, dia pasti nggak minum minuman keras. Minuman keras di kamar ya tentu nggak berani. Itu yang pertama. Yang kedua, dituduh nyolong. Karena malam-malam dia keluar ya, sambil ngerokok duduk di belakang rumahnya orang. Hampir digebuki orang. Bahaya nggak itu? Jangan keluar, jangan keluar. Itu secara fisik itu semacam itu. Secara mental lagi, kamu nggak seperti anak pesantren, nah, kamu keluar-keluar. Kenapa kemudian kamu dilarang untuk beli di sana, beli di sana? Kenapa itu? Kamu harus mikir ini loh. Jangan maunya sendiri. Kami dulu di pondok juga sama, nggak bisa keluar. Kalau di pondok saya memang ada pagernya. Tapi meskipun pagar, nggak ada pagar, kalau orang itu adalah taat, pasti nggak mau melanggar aturan pondok. Nah, kalau pingin kemudian menjadi baik semacam itu, merasa pingin pintar, merasa harus pintar, merasa masih bodoh, merasa ingin baik dan menjadi baik, satu, makanannya harus halal. Bayar SPP-mu, bayar pondokmu. Yang kedua, jangan suka nyolong. Yang ketiga, sholatnya diperbaiki. Selanjutnya punya cita-cita yang mulia. Apa cita-cita yang mulia? Saya nanti kalau pulang harus ngajar apa yang saya dapat dari pondok. Dengan demikian manakala Anda mendapat ilmu sedikit, nanti kamu merasa harus mencari lagi ilmu yang sedikit itu. Karena kurang banyak. Saya dulu begitu, sehingga nanti takut. Pulang itu takut. Bukan pulang malah senang. Kenapa? Pulang itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Saya sering ngomong dan cerita, saya kalau pulang Ramadan, karena pulangnya Ramadan biasanya. Kadang 2 tahun sekali, kadang 1 tahun sekali. Pulang itu mesti buat pesantren kilat. Kan gitu kan, saya sering ngomong kan. Itu karena apa? Saya ingin langsung bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan itu keinginan-keinginan saya. Kamu punya keinginan itu enggak? Makanya belajarnya enggak semangat. Asal belajar, asal duduk aja. Enggak mau menghafalkan.
apa yang kemudian saya ucapkan di saat ini berupa hadis atau ayat Al-Quran itu adalah sesuatu yang saya hafalkan dulu ketika seusia kalian. Manfaat nggak itu? Nggak hilang. Nggak hilang. Karena apa? Saya mengajar. Jadi keuntungan daripada mengajar itu ilmu yang sudah kita dapat nggak hilang, bahkan akan ditambahi oleh Allah. Itu kenapa Sayyidina Ali ketika ditanya, wahai Sayyidina Ali, kata Nabi, mana yang kamu pilih antara harta dan ilmu? Sayyidina Ali menjawab, ilmu. Loh kenapa ilmu? Kata Nabi. Karena ilmu itu tidak pernah habis, meskipun disedekahkan. Betul nggak? Nah, kamu ketika mengajarin orang, nggak minta imbalan, itu namanya sedekah ilmu. Tambah-tambah kamu mengajarnya, tambah-tambah kamu menyebarkan ilmu, tambah-tambah kamu sedekah ilmu, tambah-tambah kamu memiliki banyak ilmu. Ini yang tidak dipikirkan banyak orang. Mondok itu berat sekali tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya kepada diri sendiri, tanggung jawabnya kepada masyarakat, tanggung jawabnya kepada orang tua, tanggung jawabnya kepada Nabi dan Allah. Berat. Makanya harus pintar. Jangan nggak pintar. Minimal ngerti. Minimal pingin memanfaatkan ilmu. Jadi jangan sampai nggak pingin memanfaatkan ilmu. Nah, memanfaatkan ilmu tadi dengan cara bagaimana? Loh, bagaimana? Mengamalkan. Yang kedua, mengajarkan. Dua caranya mengamalkan ilmu itu. Wasalah satu takta subihan nisa'u hiya al-haidu wan nifasu wal wiladah. 3 dari 6 sebab mandi adalah hanya khusus untuk perempuan. Apa saja itu? Head. Mas head enggak? Nek head, yo mandio. Tapi sayangnya kalau laki-laki enggak head. Yang head adalah mbak-mbak. Sehingga tadi disebutkan 3 hal yang menjadi sebab mandi itu hanya khusus untuk perempuan. 1 head. Yang kedua apa? Nifas. Nifas itu apa? Hah? Darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Itu nifas. Kemudian wiladah. Wiladah sejatinya itu tidak ada bedanya dengan nifas karena dia darah bersambung. Ataupun tidak bersambung ya dia darah yang keluar ya sama dengan pada saat pada melahirkan. Bedanya apa? Kalau nifas itu setelah melahirkan. Kalau wiladah itu berbarengan dengan anak yang keluar. Jadi ketika anak itu keluar, ada darah yang keluar berupa gumpalan-gumpalan. Nanti mbak-mbak bisa cek kalau sudah halim, ya, sudah hamil, nah, sudah mau melahirkan. Anu aja nanti main-main ke rumah Nela. Masih praktek enggak? Enggak, maksudnya kalau ada orang lahiran ada masih enggak ada. Oh, sudah di puskesmas semua ya. Dulu saya si Bilkis ya Nela ya. Saya di rumah Nela. Itu ada gumpalan-gumpalan. Jadi gumpalan-gumpalan darah yang keluar bersamaan dengan apa? Anak itu namanya darah wiladah. Nah kalau darah yang keluar setelah melahirkan, jadi 1 hari setelah melahirkan atau sejam setelah melahirkan keluar, itu namanya darah nifas. Darah nifas paling lama berapa? 60 hari. Tapi biasanya 40 hari sudah banyak yang sudah reda. Kalau darah head paling sedikit, kamu harus tahu juga, kamu besok punya anak, punya istri. Nek istrimu bukan anak pesantren, Mas, ya, dia nggak tahu tentang darah yang keluar dari alat kelaminnya, maka kamu akan berdosa. Karena semuanya punya konsekuensi, ya nggak? Darah head itu punya konsekuensi, kamu nggak boleh sholat. Kalau sudah reda, kamu harus mandi dan sholat. Darah head
itu kamu menyebabkan kamu tidak boleh puasa. Manakala sudah sereda haidnya, kamu harus puasa. Manakala tidak puasa, berdosa. Kan gitu konsekuensinya. Darah nifas bagaimana konsekuensinya? Sama. Manakala ada orang melahirkan, tidak boleh sholat. Tidak boleh masuk ke masjid, sama dengan darah haid. Beda dengan darah istihadah. Darah istihadah adalah di luar darah ini. Jadi kalau manakala Anda tidak melahirkan dan juga tidak haid, kok keluar darah, namanya darah istihadah. Paham ya? Darah istihadah bagaimana? Harus melakukan sholat dan puasa. Nah ketika sholat, kok keluar terus, ya kamu harus niat wudhunya, nawaitu listibahat di sholat. Bukan nawaitu liraf'il hadasil ashori fardhu lillahi ta'ala. Bukan. Karena pada saat itu darahnya tetap keluar. Sehingga kalau raf'ul hadas, menghilangkan hadas, tidak mungkin. Understand ya? Dan pun juga istihadah tidak mewajibkan kita untuk mandi. Beda dengan 3 darah tadi. Understand ya? Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fangfa'na